Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar, dengan saya, Niwayan Sukerti dari SD Negeri 17 Kesiman. Saya Diputu Sri Pertami, SD Negeri 24 Dauguri. Saya Inyoman Adi Budiarta dari SD Negeri 19 Pembecutan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Ya, setengah sehat. Baik. Bapak gimana kabarnya hari ini? Saya sehat Bu, seperti biasa setengah masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Nah Ibu, kemarin kalau nggak salah dapat bercerita dengan saya bahwa hari ini akan melakukan coaching dengan siapa namanya Ibu Sri. Ya, jadi saya memang rencana hari ini ada proses coaching dengan Ibu Sri, dan kebetulan lagi sebentar nih Pak, kita akan mulai prosesnya. Nah, seperti itu ya. Nah Ibu, jadi begini Bu ya. Jadi sebelum memulai proses coaching nanti, mungkin saya akan meminta izin dulu sama Ibu. Mungkin nanti saya akan ikut dalam proses coaching itu, mengamati proses coaching yang Ibu lakukan gitu. Nah, dalam saat melakukan dan mengamati Ibu melakukan coaching, nanti ada beberapa indikator ya Bu ya. Jadi yang jadikan patokan saya nanti untuk menilai apakah coaching Ibu yang Ibu lakukan itu sudah sesuai, tidak seperti itu ya, seperti ini Bu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi ada beberapa rubrik dari penilaian observasi yang atau perawatan yang akan nanti saya lakukan pada Ibu ya. Apakah nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya seperti itu. Dan tentunya nanti Ibu juga saya harapkan ya, nanti Ibu memiliki kompetensi dari coaching itu seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan baik, dengan aktif seperti itu, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berikut yang nantinya dapat menggali potensi dari coaching itu seperti itu Bu. Nah, sesuai rubrik ini juga nanti Ibu pada saat melakukan coaching nanti saya harapkan sesuai dengan alur kita seperti itu ya. Siap Pak. Nah, bagaimana Ibu paham? Paham, siap. Nah Ibu, sebelum lanjut nih, kira-kira saya ingin bertanya sebentar. Nah, dalam proses coaching ini nanti ya ada yang perlu Ibu kembangkan? Dalam proses coaching nanti kan saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi ya Pak ya. Tentunya ada 3 kompetensi coaching itu, jadi dari pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan sebagai pendengar aktif. Jadi dalam proses coaching saya nanti dengan Bu Sri itu saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu Pak. Ya, luar biasa sekali ya, Ibu ingin mengembangkan ketiga dari kompetensi dari coaching itu. Nah, kalau misalnya secara spesifik lagi yang Ibu ingin kembangkan itu yang mana? Saya ingin lebih mengembangkan pada kemampuan saya nanti untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang pertanyaan berbobot ya. Jadi setidaknya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali lebih dalam lagi ya. Iya, jadi coaching itu. Ya. Nah, kira-kira indikator keberhasilan Ibu itu dari coaching ini yang kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu seperti apa? Jadi kan tadi saya inginnya itu mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya indikator yang menjadi salah satu indikator bahwa itu tercapai pengembangan kompetensi saya itu ketika nanti Bu Sri selaku coach saya itu mampu ya, jadi mereka itu mampu memberikan atau ide-idenya, dia mengemukakan sendiri solusi dari permasalahannya, dan saya hanya memancing dari kata-kata kunci yang nantinya Bu Sri akan sampaikan
sehingga dia memang bisa menemukan sendiri hal-hal yang menjadi solusi dari permasalahannya itu, seperti itu. Ya, jadi indikatornya dari yang Ibu bilang, sampaikan dari pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti, kunci atau yang Ibu Sri nanti itu bisa menggali lebih dalam lagi ide-idenya, adanya potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu ya. Betul sekali. Baik, dari saya cukup saja Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melanjutkan proses coaching dengan Ibu Sri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Sketi. Gimana kabarnya Bu Sri? Baik Bu, Astungkara. Ibu apa kabar? Baik juga. Bu Sri tadi teman saya bilang Bu Sri tadi dapat dari saya ya. Betul Bu. Ada hal yang ingin dibicarakan nggak? Iya nih Bu. Boleh saya menyita waktu Ibu? Oh iya, jadi kebetulan sih untuk hari ini saya ada free ya, kurang lebih 10-15 menit. Jadi bisa lah kita akan berbincang-bincang ya. Karena saya juga penasaran nih, apa ya kok tumben Bu Sri dari saya? Iya. Iya Ibu. Maaf ya bikin Ibu penasaran, saya mencari Ibu terus. Begini Ibu, saya sih perlu bertemu Ibu, mau coaching Ibu. Jadi saya punya permasalahan Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas Bu. Oh, jadi Bu Sri itu nyari saya mau cerita nih tentang masalah yang dihadapi tentang terkait dengan pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada di kelas Bu Sri itu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih jauh ngobrol nih, kira-kira dari apa yang akan kita obrolkan ya, yang Bu Sri mau ceritain ke saya itu apa yang Bu Sri ingin dapetin nih dari obrolan kita ini? Baik Ibu, jadi yang ingin saya dapatkan setelah saya dapat bincang-bincang ngobrol sama Ibu ini, saya mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Jadi permasalahan saya itu terkait pembelajaran pada satu orang anak yang memang selalu saja mengganggu di kelas itu Bu. Oh, jadi Bu Sri itu ingin sharingkan nanti dan tentunya harapannya Bu Sri adalah setelah kita ngobrol-ngobrol itu Bu Sri dapat ininya ya, jadi Bu Sri bisa nemu ini apa sih yang harus Bu Sri lakukan seperti itu ya. Tadi terkait dengan anak yang Bu Sri bilang sering ganggu di saat jam pelajaran gitu ya. Kira-kira itu berapa anak Bu Sri yang melakukan itu di kelasnya Bu Sri? Cuma satu sih Bu, tapi itu sangat mengganggu pada teman-temannya Bu. Jadi dia itu temannya itu tidak pernah dikasih diam Bu ya. Kita teman-temannya pada aktif ikut pembelajaran, dia ganggu lah, apa bukunya orang diambil atau apalah, pokoknya dia mengganggu sekali Bu. Jadi itu. Yang Bu Sri lihat itu dia memang apakah itu sering dia lakukan di jam pelajarannya Bu Sri atau hampir di semua pelajaran seperti itu? Baik Bu, jadi sebelum saya bertemu Ibu, jadi saya sempat berbicara juga sama wali kelasnya ya Bu ya. Wali kelasnya itu dan guru lain seperti guru bahasa Bali, guru bahasa Inggris, guru PJOK, itu sudah saya tanyakan apakah anak ini berperilaku yang sama saat seperti pembelajaran saya, dan ternyata memang benar, memang seperti itu anaknya Bu, selalu saja mengganggu, mencari sebuah perhatian dia Bu. Oh, berarti ini tidak cuma di si anak ini sama ya, anaknya tidak cuma di pelajarannya Bu Sri, tapi juga di pelajaran yang lainnya juga gitu ya, jadi wali-wali kelasnya juga. Kira-kira kalau menurut pandangan Bu Sri, apa ya yang menyebabkan kok anak itu bisa suka ganggu temannya, kemudian suka ganggu atau suka usil gitu sama teman, kira-kira apa itu penyebabnya? Kalau saya mengamati ya Bu ya, penyebabnya itu kayaknya anaknya ini memang seperti ingin mencari perhatian ya Bu ya, mencari perhatian guru, juga perhatian teman-temannya Bu. Jadi itu yang saya amati Bu, anak ini
seperti itu. Oh, berarti yang buku Sri temukan tuh si anak ini suka cari perhatian mungkin seperti itu ya, gitu. Betul. Perhatian baik pada temennya atau pada. Nah, kira-kira apa ya yang memotivasi dia nih? Kok bisa sih dia ingin cari-cari perhatian seperti itu? Iya, ya awalnya saya juga bingung Bu ya, kenapa dengan anak ini. Kemudian kalau saya cuekin kok rasanya gimana gitu loh Bu sama anak ini. Saya terketuk aja, terpanggil ingin menggali lebih dalam lagi penyebab anak ini kok berperilaku seperti itu, mengganggu lah, atau kadang-kadang nyeletuk Bu, nyeletuk yang di saat kasih pertanyaan itu dia nyeletuk yang bikin semuanya tertawa seperti itu Bu. Pokoknya berusaha dia mencari perhatian lebih lah. Jadi kalau menurut saya perkiraannya itu mungkin saja Bu ya, anak ini memang kurang perhatian ya dari rumahnya Bu ya. Jadi salah satu penyebabnya mungkin memang dari faktor dari rumah ya, kurang perhatian gitu ya Bu Sri. Jadi Bu Sri, kalau kita berbicara anak di tingkat SD ya, apalagi masih di kelas rendah kayak Bu Sri sampaikan tadi, itu kan memang anak itu memang suka masih cari perhatian kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya nih dalam pembelajaran tuh idealnya anak seperti apa yang Bu Sri inginkan nih siswa-siswanya itu sebenarnya? Oke, baik. Jadi idealnya sih memang sih untuk siswa diam aja itu saya juga itu bukan ideal bagi saya Bu ya. Jadi ideal bagi saya itu mereka ya tidak mencari perhatian. Jadi berperilaku seperti anak-anak saja. Saat dia mengungkapkan pendapat, saat mereka menjawab, bertanya, ataupun saat temannya sedang mengerjakan sesuatu ya tidak mengambil bukunya seperti itu, berusaha seperti itu dia untuk dilihat sama temannya, diperhatikan. Otomatis kan ketika diambil bukunya, anak itu kan mengejar atau apa seperti itu Bu. Jadi benar-benar anak ini ya yang saya amati seperti itu, dia memang membutuhkan perhatian banget. Jadi idealnya kan kita harapkan semua anak itu berperilaku biasa-biasa saja ya, senormalnya, sewajarnya seperti itu yang Sri ya. Nah, jadi itu kan, nah sekarang tentunya kita semua butuh pasti ingin ya untuk mencapai ideal tersebut kan. Nah, kira-kira Bu Sri kan pasti nih sudah punya nih perencanaan langkah-langkah kira-kira yang untuk Bu Sri bisa nih anak tersebut yang suka ganggu tadi kan temannya atau pembelajar itu, supaya dia juga bisa berperilaku yang seidealnya seperti seideal temannya atau rekannya yang lain itu, apa nih kira-kira yang bisa Bu Sri akan lakukan untuk itu? Rencana kedepannya nih seperti apa gitu? Ya saya berencana seperti ini ya Bu ya. Saya bersih nih Bu ya. Jadi saya berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya Ibu. Kemudian setelah saya berkoordinasi, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah karena saya akan melibatkan orang tua siswa tersebut. Jadi saya ingin bertanya, kenapa saya ingin bertemu dengan orang tua siswanya? Saya ingin bertanya dia bagaimana anak ini di rumahnya. Jadi apakah dia berperilaku yang sama atau bahkan orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia tidak pernah dapat memperhatikan anaknya pulang malam atau bagaimana sehingga anaknya mencari perhatian itu di luar seperti itu Bu. Berarti yang pertama yang bisa dilakukan kan ada tentunya koordinasi dengan wali kelas ya, kemudian tadi orang tua gitu. Jadi kemudian ada lagi nggak hal-hal lain gitu yang bisa itu yang akan Bu Sri juga tentunya terapkan sehingga anak ini mendekati lah gitu jadi di idealnya tersebut. Oke, baik. Ini baru juga ngide nih Bu ya. Jadi baru saya mikir, oh ternyata ini manfaat saya bercoaching sama Ibu ya. Jadi saya berpikir dari tadi saya berkomunikasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah minta izin, lalu dengan orang tuanya. Saya melupakan anak ini. Jadi sepertinya saya sebaiknya duduk bersama sama anak ini dulu. Jadi saya duduk bersama, saya menggali sama anak ini. Jadi hati ke hati berbicara, mungkin dari duduk bersama saya bisa mengetahui apa sih motivasi
terbesar anak ini berperilaku seperti itu. Jadi kalau dari menghubungi orang tua, kemudian dari dengan kepala sekolah, dengan wali kelas dan dengan anak, yang langkah prioritas nih yang Bu Sri akan ambil pertama, langkah itu yang mana? Sepertinya dengan anak ini dulu ya Bu ya. Dengan anak ini saya menggali dulu dengan anak ini apa, kemudian nanti akan diperkuat. Strategi berikutnya adalah ya dengan berbicara dengan orang tuanya tentunya Bu ya, sambil kita men-cross check dari cerita si anak dengan cerita orang tuanya, sehingga ketika sudah mendapatkan itu, jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga jalan keluar terhadap perilaku si anak ini bisa diperbaiki. Jadi langkah prioritasnya tadi adalah pasti dari komunikasi dulu dengan si anak ya. Jadi memang kira-kira itu kapan Bu Sri akan Bu Sri mulai lakukan? Kayaknya secepatnya deh Bu ya. Tapi sekarang masih libur Bu ya. Sekarang masih libur. Mungkin habis libur ini saya akan panggil anak ini, akan duduk bersama-sama mereka, sama dia gitu. Saya duduk bersama dia. Seperti tadi yang saya bilang, saya kan ngobrol dari hati ke hati dengan suasana santai, biar gak kaku juga dia nanti takut anak itu. Jadi saya akan bicara sesantai mungkin dengan anak ini sambil menggali apa motivasi terhadap perilaku yang dia lakukan selama ini, seperti itu. Wah, keren ya Bu Sri ya. Jadi itu langkah prioritasnya Bu Sri ya. Jadi selain nanti, nah kemudian nanti Bu Sri, setelah Bu Sri melakukan beberapa langkah-langkah prioritas tersebut dan langkah lainnya yang mendukung itu, tentunya ada dong hal yang Bu Sri jadiin kriteria keberhasilan. Kira-kira kalau Bu Sri sudah anggap strategi itu sudah berhasil, bagaimana nih kriteria anak itu di kelas kalau langkah-langkah ini sudah berhasil atau belum? Oke, baik Ibu. Jadi ya harapan saya Bu ya, jadi keberhasilan dari rencana yang akan saya lakukan itu adalah anak ini tidak lagi mengganggu teman-temannya untuk mencari perhatian itu, atau saat saya mengajar atau guru yang lain mengajar tidak nyeletuk ngawur seperti itu Bu. Jadi itu kriteria ketercapaian yang menurut saya bisa berhasil dapat dilihat dari sana ya. Jadi nanti Bu Sri pasti akan lebih intens ya mengawasi si anak tersebut gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti apa yang Bu Sri lakukan itu emang benar-benar ya jadi bermanfaat buat si anak tersebut. Kemudian, nah Bu Sri tentunya kan ini apalagi kita menyadarkan tadi ya anak itu tentunya pasti nggak bisa kita sendiri lakukan itu. Bu Sri pasti butuh juga, kira-kira butuh Bu Sri kan untuk rekan-rekan yang lainnya gimana? Siapa nih lagi yang Bu Sri mau libatin? Tadi selain juga udah wali kelasnya kan gitu. Mungkin ada nggak lagi yang perlu nih yang di lingkungan terdekatnya dia mungkin yang akan Bu Sri libatkan untuk kegiatan supaya apa yang menjadi langkah-langkah Bu Sri tadi memang benar-benar bisa tercapai seperti itu. Oke, baik Bu. Betul sekali Bu ya. Jadi rencana saya itu memang sangat butuh dukungan banyak orang ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, wali kelas, kemudian kepala sekolah selaku atasan ya. Kemudian ya seperti tadi saya bilang dukungan dari orang tuanya sangat saya perlukan. Karena anak ini lebih banyak akan ada di lingkungan keluarganya. Apakah nanti orang tuanya lebih meluangkan waktu untuk anaknya tersebut? Di samping itu, saya juga mungkin membutuhkan dukungan dari teman-teman guru lain ya. Artinya guru yang bahasa Bali, bahasa Inggris ataupun olahraga yang saya sebutkan tadi ya Bu ya. Jadi dukungan-dukungan tersebut sangat saya butuhkan untuk membuat perilaku anak ini lebih bagus lagi. Jadi sudah terencana sekali ya apa yang akan Bu Sri lakukan, terus dukungannya. Kemudian Bu Sri, tentunya kan apa yang kita rencanakan itu kita kan harapkan itu benar-benar berjalan terus terkontinuitas ya kan. Untuk menjaga nih komitnya Bu Sri ini, jadi komitmennya Bu Sri itu supaya tetap ini apa yang menjadi langkah-langkah itu terlaksana. Kira-kira bentuknya akan seperti apa nih? Baik Ibu, jadi supaya program ini atau rencana saya ini
berjalan dengan kontinu ya Bu ya, jadi berkesinambungan. Itu mungkin yang saya perlukan memang pengawasan selalu Bu ya. Jadi pengawasan, juga ada namanya rubrik penilaian sikap. Mungkin itu yang akan membuat keberhasilan atau kontinuitas itu bisa terjaga seperti itu. Jadi nanti Bu Sri udah siapin nih beberapa rubrik-rubrik ya. Jadi untuk setiap Bu Sri ngajar itu Bu Sri selain melakukan pengamatannya, jadi Bu Sri sudah siap dengan rubrik ya untuk memang mencatat gimana sih perkembangan perilaku anak tersebut gitu. Wah keren sekali ya Bu Sri ya, sangat luar biasa. Dari Bu Sri sudah menyampaikan ya dari permasalahannya, dan ternyata Bu Sri sudah menemukan ya apa yang akan Bu Sri lakukan. Kira-kira gimana nih obrolannya tadi? Menurut Bu Sri sudah tercapai nggak tujuan obrolan kita nih? Ya Bu, terima kasih. Saya merasa lega ya Bu ya. Terima kasih banget Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa di coaching sama Ibu. Jadi saya menemukan solusi ya terhadap si anak ini yang kemarinnya saya berpikir apa ya, apakah benar seperti ini atau ini, sehingga saya masih bingung ya menghadapi itu. Nah setelah saya dapat coaching sama Ibu, saya mendapatkan penguatan sehingga ide-ide yang seperti tadi saya bilang, saya tiba-tiba muncul ide. Jadi terima kasih Bu, manfaat coaching ini sangat berguna bagi saya untuk pembelajaran atau untuk menghadapi permasalahan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Sri ya. Jadi mari terus kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, semangat ya. Semangat ya. terima kasih. Ya, selamat pagi Bu. Permisi ya Bu ya. Ya Bu. Ibu, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya. Nah, bagaimana Ibu? Lancar? Sementara ya, tadi menurut saya sih proses coaching yang saya lakukan sama Bu Sri itu sudah berjalan lancar ya Pak ya. Jadi sudahlah sesuai dengan alurnya gitu. Jadi sesuai dengan alur Tirta yang memang dari proses coaching tersebut. Seperti itu Pak. Nah, Ibu, setelah saya amati tadi juga, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lebih. Menurut Ibu, tadi kan kita sudah sebelumnya membahas terkait dengan indikator ya pencapaian dari coaching itu. Nah, menurut Ibu, indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini, apakah sudah? Jadi sesuai dengan yang tadi kita diskusikan di sebelum kegiatan observasi Pak ya, bahwa saya kan ingin sekali mengembangkan di pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya kompetensi itu sudah bisa tercapai ya, dimana tadi Bu Sri yang selaku coach saya itu memang dari kata-kata kunci yang saya keluarkan gitu ya, jadi saya berikan pertanyaan itu memang mampu menggali semua yang menjadi ide-ide dari Bu Sri, sehingga Bu Sri itu menemukan sendiri dari masalahnya dia gitu. Jadi oh ini loh solusinya, ternyata oh ini langkah yang saya ambil, oh iya ini ternyata nggak cuma satu langkah gitu, ternyata oh bisa lagi ya strategi yang lain gitu. Jadi itu menurut saya sih sudah salah satu jadi indikator ya bahwa sudah tercapai itu untuk yang di pertanyaan berbobotnya, seperti itu Pak. Ya Ibu, jadi saya amati juga seperti itu ya, yang tadi saya lihat juga proses coachingnya berjalan dengan baik, dan Ibu juga saya lihat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari proses coaching yang tadi, saya mengamati itu ada beberapa catatan yang saya catat. Jadi yang pertama itu saya lihat Ibu itu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, di mana Ibu sudah menanyakan tujuannya seperti apa, dengan kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Sri ya tadi sebagai kunci, kemudian menggali ide-ide dan rencana-rencana yang ingin dia lakukan itu, dan juga bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Itu saya lihat itu sudah saya lihat berjalan dengan baik ya. Kemudian tadi saya lihat catatan Ibu ya, itu sudah fokus, terutama hadir secara penuh, dan seperti yang Ibu bilang tadi juga Ibu saya lihat juga sudah mendengarkan dengan baik
Dan juga dari pendengaran yang baik itu saya lihat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sampai tadi Ibunya sangat antusias sekali ya, saya lihat sampai menggali lebih dalam lagi ide-ide yang sebelumnya dia terlupakan mungkin dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, itu ternyata mampu menggali ide yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, Ibu, setelah proses coaching tadi, nah mungkin ada nggak yang perlu yang kedepannya mungkin Ibu ingin terapkan seperti itu? Jadi terkait dengan keterampilan kita dalam coaching gitu Pak ya, jadi hal yang ingin saya terapkan ke depannya itu tentunya saya itu selain juga nanti mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan rekan-rekan sejawat yang ingin di coaching gitu ya, jadi saya juga ingin memang benar-benar pada saat saya meng-coaching teman itu bisa hadir seutuhnya, sehingga dari prinsip-prinsip coaching seperti kayak kemitraan, kemudian kreatif dan seperti itu emang bisa saya memberdayakan rekan-rekan itu jadi bisa. Jadi tentunya sih untuk itu saya bisa capai, tentunya saya harus banyak berlatih lagi, saya harus banyak belajar, mungkin saya juga harus perlu banyak pertama itu adalah dalam hal mencari literatur juga ya. Jadi bagaimana sih seorang coach ya, jadi seorang coach yang memang agar mampu nih memberdayakan rekan-rekannya dengan menerapkan 3 kompetensi dari coaching tersebut. Jadi itu sih kedepannya yang ingin terus saya kembangkan seperti itu pada diri saya Pak. Wah, keren sekali Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu nanti kedepannya dilakukan semoga sukses ya. Jadi semoga nanti bisa mengembangkan diri Ibu seperti yang Ibu harapkan itu ya. Baik, terima kasih Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih juga Pak ya. Jadi selama proses coaching itu Bapak sudah melakukan pengamatan ya, sehingga saya memang benar-benar dapat umpan balik ya, seperti yang tadi saya bilang tadi, umpan balik terhadap proses coaching yang saya lakukan, sehingga itu akan menjadi bahan juga referensi ke depannya untuk saya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Salam guru penggerak.